Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada rekan-rekan pers. Hari ini kita akan menyampaikan press release terkait permasalahan kasus penganiayaan yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia pada waktu beberapa hari yang lalu. Saat ini dari semenjak kejadian sudah 4 hari ya. Sudah 4 hari kami melakukan penangkapan dan pengungkapan, dan alhasil ada beberapa perkembangan yang sudah kami dapatkan, bahwa proses terjadinya penganiayaan itu berawal dari adanya kasus penipuan yang dilakukan oleh almarhum Nabila, yang selalu dengan menggunakan aplikasi yang kita sebut saja aplikasi hijab. Jadi dalam prosesnya itu Nabila selalu kerap kali melakukan proses penipuan, yaitu uang sudah dikasih namun tidak melakukan hal sesuai dengan transaksi yang sudah dijanjikan. Kemudian dari itu korban merasa sakit hati dan melakukan memancing kembali terhadap Nabila. Kemudian setelah dilakukan pertemuan kembali yang diantar oleh salah satu temannya, yaitu yang berinisial R, itu telah kita tetapkan sebagai tersangka. Pada saat itu Nabila bertemu dengan 8 orang, ya 8 orang dari diantara dari 2 orang korban. Kemudian pada saat itu almarhum Nabila berteriak minta tolong. Kemudian mendengar itu saudara R yang mengantar tersebut membantu. Namun hasil yang didapat adalah tersangka R itu dikeroyok oleh 8 orang tersebut. Kemudian datanglah temannya yang bernama si A yang setelah kita jadiin tersangka, kemudian R, kemudian RS, kemudian dari TG. Kemudian pada saat itu ketiga rekan-rekan yang mau menolong, 3 orang ini mau menolong tersangka R, ternyata malah dilakukan pengeroyokan juga dari pihak dari kubu lawan, yaitu 8 orang. Kemudian terjadi luka yang diakibatkan pengeroyokan tersebut. Pada saat situasi itu terjadi, maka yang terjadi pada saat itu adalah 8 melawan 4. Jadi 8 dari pihaknya korban dan 4 dari pihak tersangka. Namun ketika ada masyarakat yang datang dan mulai ramai, sehingga dan ada yang berteriak mengenai masalah ada maling, mulailah berangsur-angsur dari 8 orang tersebut untuk membubarkan diri dan berupaya melarikan diri. Sehingga tinggallah pada posisi itu yaitu korban dua orang, kemudian dengan pelaku yaitu TSKR dengan TSKA. Terjadilah perkelahian antara 2 lawan 2. Nah, saat itu yang bersangkutan menggunakan senjata api, pisau, senjata tajam dari TSKA. Yang pertama kali dilukai adalah dari korban dengan inisial EZ dengan luka tusuk di bagian paha kiri. Kemudian mengalami luka, sempat mengambil motor dan untuk mencoba melarikan diri, namun terjatuh. Pada saat terjatuh, saudara R yang memang sedang saat itu berhadapan dengan korban yang inisial WY itu masih bergelut dan masih saling melakukan proses pemukulan. Kemudian melihat dari rekannya itu korban EZ jatuh dan dibantu dengan WY. Kemudian terjadilah perkelahian antara 2 lawan 2, namun tidak berbanding karena yang satu sudah luka dan jatuh, mencoba untuk melarikan diri, terjatuh kembali di TKP kedua. Nah, pada saat TKP kedua itu saudara WY mengejar EZ, mencoba untuk membantu, namun dilakukan pemukulan oleh TSKA, TSKR. Pada saat itu berbalik badan dan mengeluarkan senjata tajam. Kemudian
terjatuhlah si korban WY, kemudian dilakukan proses penusukan oleh kedua tersangka, yaitu tersangka A dengan tersangka R. Itulah kejadian, sehingga pada penerapan pasal yang kami terapkan itu bukan pasal di 170 atau pengeroyokan, namun kita menerapkan pasal di 354 dan 338, karena berkaitan dengan itu ada niat sudah yang membabi buta terhadap korban yang dapat patut diduga berniat untuk melakukan pembunuhan. Demikian ada yang ingin ditanyakan. Bang, kalau pisaunya sendiri memang sudah dibawa, Bang, kedua Untuk pelaku? pisau sendiri dibawa oleh tersangka TSK A yang membawa senjata api yang melukai pertama senjata tajam yang melukai korban EZ. Bang, untuk korban yang memesan wanita itu siapa namanya, Bang? Inisial, Bang? Untuk yang memesan antara WY dengan EZ ya. Jadi kita belum bisa karena yang keduanya sudah meninggal dunia. Bang, untuk ancaman penjara pelaku ini berapa? Penjara itu untuk 354 itu 9 tahun ancamannya, dan 338 15 tahun. Bang, artinya sajam ini, Bang, satu milik TSK, satu milik korban gitu ya, Bang? Ya. Ya, korban yang mana, Bang, bawa sajam? Nah, korban yang membawa sajam ini ya di antara keduanya, karena pada posisi WY itu dan EZ itu berkelahi itu sudah senjata yang dilakukan punyanya TSA A, sehingga dilakukan penujahan terhadap tersangka WY dan EZ. Katanya berhasil direbut senjata. Ya, Bang, hubungan kedua tersangka dengan Nabila ini apa? itu rekan teman saja. Ya. Kemudian uang yang diminta kembalikan itu berapa? Ya, itu kalau tidak salah 800 ya, Bang? 400. 400. Satu kali penipuan itu, Bang, atau sudah berapa kali, Bang, itu? Kalau menurut pengakuan dari rekan-rekannya, Nabila itu memang kerap kali melakukan penipuan terhadap pengguna jasa. Jadi kerap kali dilakukan hal itu oleh Nabila. Jadi kita tidak tahu tafsirannya yang berapa. Yang pada saat itu kejadian memang hanya 400. Jadi modusnya aja ya, Bang, Ya. kenalan aplikasi itu memang untuk menipu itu ya, Bang? Ya, dengan membawa lari milik pengguna jasa tersebut, kemudian baru mereka berpoya-poya dengan meminum minuman keras. Bang, status Nabila sendiri apa di sini? Apa sudah tersangka atau seperti apa? Karena yang bersangkutan pada saat melarikan diri dari kejadian tersebut, dia membawa motor salah satu milik warga yang di situ, kemudian menuju ke Sukamarindu dan terjadi kecelakaan tunggal sehingga mengakibatkan meninggalnya almarhum Nabila. Bang, Ada 2 TKP. Ya, ada 2. Yang pertama pengeroyokannya, kemudian TKP kedua itu dilakukan ya penganiayaan. Ada berapa luka tusukan dan masing-masing korban? Nah, untuk korban WY mengalami luka tusuk di mata kanan dan mata kiri, luka pada dada kanan, ketiak kanan, kemudian luka pada perut sebelah kanan, luka tusuk pada punggung, luka tusuk pada paha kanan, luka tusuk pada paha kiri, bagian kiri. Kemudian untuk korban EZ mengalami luka lecet di bagian belakang, kemudian luka tusuk pada paha kiri dan luka di tumit kiri. Jadi yang memang yang mengakibatkan berat luka ini adalah di luka tusuk pada paha kiri. Meninggal di lokasi atau di? Meninggal di lokasi untuk EZ. Kalau untuk WY masih di rumah sakit. Bang, artinya yang 2 rekan mereka ini itu tidak terlibat gitu ya? Ya, karena yang dari saudara R dengan saudara TG itu juga mengalami luka pada saat di TKP pertama. Bang, izin Bang, yang Nabila tadi, Bang, itu sudah lama, Bang, dia melakukan penipuan itu? Kalau yang bersangkutan kita tidak bisa memperdalam lagi, namun informasi ini ada berdasar dari keterangan dari rekan-rekannya sendiri. Ya.
kedua tersangka ini terlibat sama yang penipuan Nabila ini nggak? Tidak ada kaitannya, hanya sebatas itu tadi timbal balik dengan adanya diberikan minum-minuman ketika itu sudah dilakukan penipuan. Teman artinya bang ya? Iya. Artinya kedua tersangka ini dalam pengaruh minuman keras, Bang? Iya, pada saat itu pengaruh minuman keras. Bang, pertemuan pertama Nabila dengan kedua korban ini di lokasi itu atau di tempat lain, Bang? Atau di kamar? Lokasi itu di tempat lain. Itu jam 11 kejadian awalnya. Kejadian awalnya itu jam 11, kemudian si almarhum Nabila ini pura-pura meminta belikan rokok, kemudian memang diiringi oleh saudara TSKR ini. Setelah beli rokok, si pengguna jasa ini sudah keluar, dia sudah pergi, Nabila sudah pergi bersama dengan TSKR. Nah, dari itulah kejadian Ditinggalnya ya, Bang? Ditinggal artinya. ya ditinggal. Jadi duit sudah diserahkan pada saat itu. Di hotel, Bang, atau di mana itu, Bang? Hah? Di hotel atau di mana? Enggak, tidak di hotel, langsung di pada janji itu di lokasi itu. Di lokasi tempat pertama kali ketemu. Artinya tempat pertama ketemu dan kedua itu sama-sama di Kampung Bali TKP-nya. Ya, bukan di Kampung Bali, tapi di Jalan Bali. Jalan Bali. Jalan Bali. Benar? Siapa nama pemilik motor bang yang dicuri? Wah, itu yang belum Ujang Halilintar. orang ini wira swasta ya. Juru parkir, satu juru parkir TSKA dan R ini wira swasta. Ujang Halilintar. Buyung ini. Apa? Buyung Kari. OMBB Bengkulu. Demikian News Cukup rekan-rekan. rilis yang disampaikan oleh Wakapolresta Bengkulu terkait Orang Gano enggak? Kalau BD itu enggak? Hah?